Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Shangri-La Frontier episode ke-13 kayak gitu ya. Jadi ya sebelumnya itu apa namanya si Sunraku sama Katzo gitu ya. Jadi mereka berdua itu nge-grinding level ya istilahnya di tempat munculnya ular atau apa gitu ya, gue lupa kemarin. Dimana kemarin mereka mancing gitu ya istilahnya buat naik level dari 25 itu si Katzo itu tuh 31 ya kalau nggak salah, sampai akhirnya jadi 50 enggak 40-an kalau nggak salah gitu ya. 42 sama 40 kalau nggak salah gitu. Jadi ya udah lumayan lah levelnya gitu ya. Jadi kemarin si Pensil Gon itu ngajak mereka buat ketemu nih sama Setsuna gitu ya, NPC yang kayaknya mati bareng mati waktu pada saat mereka lagi nge-raid si Wezaimon gitu ya. Gue penasaran nih kayak gimana gitu ya. Atau mungkin ternyata si Setsuna itu ternyata adalah istrinya ini ya, nggak tahu ya, tapi kita ya. Udah langsung kita mulai untuk episode ke-13 ya dari Shangri-La Frontier. Oke, episode 13 kita mulai saja. 1 2 3. Jadi ini selalu openingnya kayak gini ya. Ini sebenarnya bisa gua cut ini, tapi ya ya udahlah ya. Shangri-La Frontier. Kamige. Mereka gue bertanya-tanya gitu ya, kayak Setsuna ini kan artinya harusnya ya NPC yang diajak sama Pensil Gon buat apa namanya, waktu pada saat ngelawan Uzaimon gitu. Dan kira apa namanya si Pesilgon kayaknya berjuang untuk melawan Uzaimon, kayaknya untuk membebaskan Setsuna. Kenapa kira mungkin Setsuna jadi hantu itu kayaknya mungkin gara-gara matinya itu pas lawan Uzaimon kayaknya. Jadi kayak apa namanya, mungkin jiwanya itu gak bisa tenang gitu istilahnya. Tapi gak tahu juga ya. Soalnya kok kita masih belum tahu kan teknisnya apa ketika NPC mati itu, apakah dia benar-benar bakal dead, jiwanya itu kemana gitu istilahnya. Data NPC-nya itu kemana gitu. Kalau dalam sistem game kayak gini. Apakah bakal hilang begitu aja istilahnya? Atau nanti bakal respon lagi tapi jadi NPC lain gitu. Kalau gitu kalau misalkan nanti ada pemburu NPC ya, NPC bisa mati semua nih. This world is gonna be mine. Oke, hanya penyesalan yang tersisa. Oke, berarti lebih fokus ke pensil gun kayaknya ya. Dinding lumut yang tak bersinar. Oh, ada jalan rahasia ya. Berarti saya di Shangri-La itu ada kayak rute-rute rahasia gitu ya. Ya, ya juga sih. Soalnya waktu itu kan dia nemuin skenario khusus juga ada. Jadi saya emang iya. Masih bener-bener ya aja gitu aku ya. Iya, jangan membadut terus aja. Jadi mereka berdua emang saling itu ya, saling
ngecengin satu sama lain gitu ya. Oh. Oh, jadi ini Truth rahasia kalau misalkan mereka tuh belum nyampe bulan purnama. Jadi kan Wes Diamond tuh kayak muncul pas bulan purnama doang kan. Gila. Spider Lily ya. Mm-mm. Higambana. Si Setsuna. Bug. Emang pecinta bug aja Sunraku ya. Setchan. Oh, NPC. Setsuna dari hari lampau. Mirip seperti pakaian dunia nyata. Era kemuliaan. Oh, iya. Jadi dia itu bajunya itu baju bukan baju fantasi, tapi mungkin ada dari itu loh, dari yang jadi kan ada kayak kayak science fiction banget kan. Mengistirahatkan Wezaimon. Mereka unik sekali. Dua aura kuat. Oh, anaknya Cinderella. Kenangan lama. Oke. Oh, berarti dia itu dari zaman dulu ya. Beckley. Beckley itu siapa? Oke, jadi kayak itu ngomongin kayak oke. Ya anaknya Cinderella itu kayak maksudnya si Emil ya. Mungkin ibunya kali. Oh, bonus skenario. Oke. Nah, untuk ke trigger ini maka kenapa kenapa harus kita bisa tuna kan? Oh kan, iya. Iya, istrinya. Gue pikir teman lamanya. Lindungi makamku. Oh. Hmm. Ya, intinya adalah ini lore-nya daripada Wezaimon ya. Iya, program. Nah, itu dia.
Bulan kehilangan cahayanya. Hmm. Oke. Gue jadi penasaran ya si. Oke. Mereka udah gak percaya gitu. Iya. Kayak buka pensil gun ya. Iya. Hati nurani sudah kembali. Dia suka buat ke roasting aja ini teman-temannya ya. Iya. Terbang aja. Iya. Matanya horor asli. Bener-bener bakal di kill ya. Iya, dia pakai apa pose anak kucing apa-apa sih? Yang minta ampun. Nah kan, pose menyerah total. Tampak keren di hadapan NPC. Oh, oh oke. Okay. Iya nggak apa-apa dong. Iya nggak apa-apa. Ya maksudnya kalau misalkan lu benar mendalami gamenya, kayak lu main Red Dead 2 gitu ya, lu benar-benar mendalami cerita sampai lu ya nangis ketika ada beberapa adegan di itu. Apa salahnya aja? Iya masih aja anjing suruh aku bener-bener. Iya, aku bisa mati sekali hantam. Gila. Gue jadi penasaran ini sumpah sama si Setsuna ini. Dia bilang bahwa dia tuh program. Dia tuh kayak berasal dari apakah dia tuh dari yang zaman reruntuhan yang itu tuh, reruntuhan yang zaman dulu itu istilahnya. Apakah itu bagian dari lore-nya ini, lore-nya itu ada dia bilang bahwa dia itu adalah anaknya Cinderella. Berarti itu hidup dari zaman dulu banget itu. Dari masa lampau. Mungkin apa kejadian masa lalunya Shangri-La terbentuknya itu kayak gimana ya? Life status, life to serpent tuh. Hmm. Skill Garden. Play your skill. Jadi bukan skill daripada avatarnya tapi skill daripada pemainnya gitu.
Oh, kita bawa pertama kali kalau timunya Senraku. Oke, mantap juga. Rakuro. Maniak serangga. Eika. Oh, dipaksa. Oh, oke. Gak bahaya kah? Oh, gila dia bos serangga ke Agustus 3. Gila. Keluarganya ini cakep-cakep semua aja. Amanetoa. Oh, itu nama aslinya ini kan? Persilgon. Toa sama. Ya aslinya di game malah dia tuh gila gitu. Kita model kan dia. Sekilas yang hidup dalam keabadian. Hmm, bisa jadi. Oh, dia model juga. Iya. Oke. Memancing sejak kemarin. Bentar. Pecinta mancing yang bawa bapak anjing, anjing. Kenapa dong? Kan di setiap negara itu ya, bapak itu pasti suka mancing anjing. Bagus ini ya. Berarti hobi masing-masing. Oh, oke. Jadi mereka itu kan punya hobi masing-masing. Satu main game, satu serangga, satu model, satu mancing. Jadi makanya setiap pagi itu mereka harus makan bareng. Menikmati dunia kami masing-masing. Yang gue bingung adalah, iya, iya, bener-bener aja keluarganya ya. Orang ternormal apa aja, maniak game ya. Tapi mungkin kalau kalau dari sisi luarnya mungkin kelihatan normal ya, karena main game doang gitu. 2 minggu ya. Serangan super cepat, serangan maut, serangan jarak jauh. Gila. Berserker Online gila, face ya. Yang sih sebelumnya ini yang sama Katzo kan? Ya pas pertama kali Katzo muncul. Kenapa Beol aja namanya? Berserk Online apa tadi? Mode cerita. Oh, ada story mode-nya juga ya. Dragonfly. Iya. Spesies yang hampir punah. Pemain baru ya karena udah saking ininya ya. Melawan makhluk langka ini.
All rounder. Pemicu bug. Ini siapa nih? Oh iya. Oh, bug tinju ya. Oh, kekuatan 2 kali lipat. Buset. Gila, pemula udah pakai bug juga. Nice. Ya udah pakai bug ngindar juga. Yo yo. Gila. Ini game fighter tapi bug itu banyak. Jadi selanjutnya maka ada nama-nama aja loh. Keren aja. Jadi fitur aja. Gila. Bugnya jadi fitur aja. Ya habis, cok. Aduh. Iya, bugnya jadi fitur aja. Bagus aja. Intinya sekarang itu Sunraku pengen ningkatin skill dia ya, istilahnya skill pemain lah, istilahnya skill player. Makanya dia tuh pengen belajar terus tuh, istilahnya latihan lah intinya. Maka kapan itu pakai latihan di BOL gitu ya. BOL aja. Besok online. Oke. Oh, si Ray. Dia bilang tadi tuh Ray tadi anjing. Di Dragonfly itu. Oh, dan nulis surat ya. Oke. Pak ada HP gitu. Dia tuh mau tenangin diri kayak gimana? Kegembiraan besar. Oh, dia tuh latihan buat nge-message si Sunraku kayaknya di gamenya. Tapi dia pakai kertas aja, ngabisin kertas bener-bener. Geng kayaknya. Ya, lucu ya. Malu sendiri. Iya, dia mau ngirim lewat email itu loh, email yang di apa namanya? Email yang di gamenya. Makanya dia tuh latihan kayak gitu. Oh, gila. Pas buat Christmas loh. Malam ini kan malam Christmas kan? Besok tanggal 25. Apa sekarang tanggal 25 ya gue lupa. Desu ya. Let's go, Ebul. Gila mukanya. Iya, Desu.
Aku akan makan kamu. Kenapa bajumu begitu gitu si Rey astaga. Benar. What the hell aja. Bener-bener ya si Rey. Memang kayak ini loh kayak ngefans banget itu sama Suraku aja. Ya tadi untuk episode 13 ya dari Shangri-La Frontier. Ya tadi untuk episode ke-13 ya dari Shangri-La Frontier gitu ya. Jadi ya episode yang bagus kalau menurut gua gitu ya. Ini lebih banyak cerita sih dibanding episode kemarin ya kalau menurut gua. Dimana jadi di sini tuh posisinya adalah tadi kita ngomongin terkait dengan Setsuna gitu ya. Jadi gue pikir awalnya adalah Pensil Gon itu apa punya teman NPC kayak si Emul gitu ya. Dan akhirnya dia tuh mungkin waktu pada saat lagi nge-raid Wuzaimon apa malah ngebunuh si Setsuna. Gua pikir awalnya begitu kan. Tapi ternyata bener ya bahwa si Setsuna ini itu adalah kekasih daripada Wuzaimon gitu. Dimana ternyata jadi gua nggak tahu ya istilahnya tadi gue tuh agak-agak bingung itu di posisi di mana kan penjelasan lore ya yang artinya ini adalah setting dunia gitu. Jadi emang dunianya Shangri-La itu kan emang ya kayak game biasa gitu ya, ada karakter yang punya ceritanya sendiri gitu kan kayak lore gitu. Dan tadi disebutin bahwa Setsuna itu pakai dia tuh hidup dari zaman dulu tuh, dari zaman lampau, dari masa lampau kan. Dimana dia tuh ngomong bahwa adanya program gitu kan, terus apa namanya si Emul itu anak dari Cinderella, terus si siapa lagi tuh mereka berdua itu lebih kuat apa sama kuat dua orang yang punya aura kuat seperti Beckley. Terus tadi yang maksudnya si Sunraku sama Kazo ya. Maksud gua kayak apa namanya itu tuh sebenarnya lore daripada gamenya atau ada hal yang lain. Karena gue tuh mikirnya gini, tadi kan pokoknya itu adalah Setsuna itu adalah dari bajunya itu bukan baju-baju fantasi kayak zaman sekarang gitu ya. Istilah kayak Emul gitu ya dengan apa namanya Rabbit, apa namanya nama kotanya. Pokoknya rabbit-rabbitnya dia gitu ya, kerajaan rabbitnya dia gitu kan. Jadi apa masih itu jadi itu kayak bener baju ini loh, baju-baju ilmuwan gitu loh istilahnya. Nah, mungkin aja bisa jadi kalau kita bikin itu adalah lore game, bisa jadi kayaknya Shangri-La itu dulunya itu kayaknya apa namanya dalam mungkin kayak tipikal ceritanya itu adalah dulu itu bisa dibilang zaman itu maju gitu ya kayaknya zaman itu maju tapi akhirnya mungkin makin kesini makin apa namanya makin dikit gitu istilah bukan dikit makin fantasi lah istilahnya gitu kayak apa ya mungkin kayak Kaminaki kali ya istilahnya gitu mungkin gitu kalau kita lihat tadi gamenya gitu jadi kan soalnya kan di dalam mapnya Shangri-La Frontier itu kan ada yang reruntuhan apa namanya gitu ya di gua reruntuhan atau ya gue lupa namanya pokoknya reruntuhan yang dimana itu kan benar-benar kayak science fiction banget kayak latarnya gitu jadi bisa jadi apa namanya reruntuhan itu ada di masa lalunya gitu ya itu ya ilmuwan-ilmuwan seperti Setsuna istilahnya gitu. Nah mungkin aja bisa dibilang gitu ya bisa dibilang kayaknya mungkin Wuzaimon, Laikon itu mungkin ada sejarahnya atau latarnya mereka sendiri yang mungkin berhubungan sama dunia yang ya para apa namanya para ilmuwan-ilmuwan yang kayak Setsuna di zaman dulu kayaknya. Mungkin aja ya, nggak tahu juga gitu. Nah kalau itu terkait dengan yang kalau misalnya itu bentuk daripada lore game. Nah yang berikutnya adalah bisa jadi itu mirip banget kayak Alicization. Jadi istilahnya mungkin waktu pada saat pengembangan dunia Shangri-La gitu ya, AI-nya itu mungkin kenal ini apa namanya kenal sama pembuatnya apa namanya pembuat gamenya gitu. Jadi akhirnya mungkin waktu pada saat proses pengembangan gitu ya proses pengembangan kan pasti mungkin pakai AI gitu ya. Jadi istilahnya ya pas ngebuat dunia Shangri-La ya udah kan mereka ngebuat bareng sama pembuatnya dan mungkin kayak contoh kayak dia itu adalah apa anaknya Cinderella gitu kan itu tuh mungkin maksudnya Cinderella itu adalah nickname untuk salah satu developernya mungkin atau kayak gimana nah itu gua nggak tahu makanya untuk sekarang sih gua percaya itu lore gamenya sih jadi kayak mungkin si Setsuna udah hidup dari zaman dulu gitu ya dimana zaman dulu itu ada mungkin ilmuwan-ilmuwan yang lagi bikin kayak semacam apa dan itu yang sekarang itu udah jadi reruntuhan itu kayaknya atau mungkin emang penggabungan di antara keduanya jadi kalau kita ngeliat tadi lore gamenya itu seperti itu tapi kenyataannya adalah ada AI-nya ya kayak Setsuna ini istilahnya gitu ya yang ngebantuin developernya buat ngebangin dunianya Shangri-La gitu. Soalnya kan disebutin kan sama Deso 1 ya kalau nggak salah yang ada cewek tuh ya yang di kantornya developernya Shangri-La
Itu yang akhirnya kan nunjukin yang layar itu kan, layar yang 0% untuk apa 7 kolosas gitu kan. Story-nya kalau nggak salah itu masih 0%. Itu kayaknya ya apa ya mungkin dia tuh minta bantuan AI untuk ngebuat game ya. Feeling gua makanya jadi kayak penggabungan antara duanya tadi. Soalnya tadi dia tuh ada beberapa ngomong kayak di luar daripada setting gamenya. Makanya kayak program kayak iya benar sih, menurut gue itu kayak benar sih. Kayak itu bisa jadi keduanya tuh. Jadi jadi itu kayak si Setsuna ini gitu ya. Dia tuh pura-pura jadi setting dunianya gitu. Buat jadi skenario uniknya tadi. Jadi kayaknya mungkin skenario unik itu kayaknya melibatkan AI yang pernah ngebantuin proses developer gitu istilahnya. Atau kayak gimana gitu. Nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu menarik banget kalau menurut gue. Untuk di nanti ya saya tuh jelasin gitu. Tapi yang jelas gue nggak tahu yang asli yang mana, apakah itu emang setting dunianya atau memang ada sakut pautnya mungkin AI-nya tuh pernah ngebantu developer, makanya kenapa ada bahasa program lah, ada apa gitu kita nggak tahu gitu ya. Nah tadi si Pencil Gun tuh benar kayak mau ngebantuin Setsuna karena dia tuh bener-bener kayak apa ya, hanyut lah istilahnya sama itu sama skenario si Setsuna ini kan. Istilahnya kayak maka tadi kan ada kata-kata Sunraku di mana Setsuna itu kan artinya hidup sementara atau apa gitu gue lupa, dan akhirnya artinya Towa itu kan adalah keabadian gitu. Jadi benar-benar kayak ada related lah istilahnya di antara dia sama Setsuna gitu. Nah mungkin dari dasar itulah kira mungkin si Pencil Gun jadi kayak tertarik gitu untuk nyesain skenario nya Setsuna buat Setsuna ini biar bisa tenang mungkin istilahnya gitu. Itu ya maksudnya apa salahnya gitu ya kalau misalkan lu hanyut di dalam sebuah game gitu ya. Kayak lu main game yang benar-benar ngebuat lu emosional gitu ya, apa salahnya gitu kan? Gak salah gitu, apalagi misalkan kayak game online gitu ya. Lu misalkan main kayak game kayak Honkai gitu ya kan, banyak tuh ya cerita-cerita yang sedihnya gitu kan. Honkai Impact gitu atau Genshin kan, masa lu pas nonton pas main gak ini ya gila aja gitu kan. Istilahnya gitu. Nah terus apa namanya tadi gue suka banget sih interaksinya interaksinya mereka bertiga ya, si Pencil Gun, si Sunraku sama sama si Katzo ya. Mereka tuh saling ngetis gitu loh, saling saling ngecengin satu sama lain gitu. Kayak tadi si Sunraku ngecengin Katzo gara-gara belum dapat unique skenario. Si Katzo tadi sama Sunraku ngecengin si Pencil Gun gara-gara terlalu emosional, berbeda banget sama dia di dunia game lain gitu kan istilahnya, yang bener-bener barbar. Itu lucu loh kalau mood gue. Jadi kayak bener-bener suasana yang hidup banget gitu. Karena kalau mood gue main game itu ya kayak begitu gitu. Kayak ya sama temen lu ya pasti emang ada saling kecenginnya gitu. Lu belum dapat ini ya, gini ya kayak gitu. Misalnya kalau udah deket banget ya. Makanya itu bagus sih interaksinya. Terus tadi akhirnya kita diperlihatin keluarganya Sunraku gitu ya. Tadi ada ibunya tadi namanya siapa ya, Eika. Terus Eika tadi namanya gue lupa. Pokoknya akhirnya ya Eika. Terus akhirnya tadi adiknya itu si Rumi. Terus ayahnya tadi di mana. Jadi mereka itu semua itu punya hobi masing-masing ya. Kalau Sunraku kan suka main game, ibunya itu suka serangga gitu kan. Kalau adiknya itu suka model, suka baju. Nah kalau si bapak itu suka mancing. Jadi mereka semua itu punya hobi masing-masing gitu. Nah makanya mereka itu kayak punya kewajiban gitu ya buat selalu makan di pagi hari bersama supaya tetap berasa keluarganya gitu. Kalau misalkan enggak, mereka berempat itu bakal hidup di dunia mereka masing-masing dan akhirnya malah asik dengan hobinya mereka sendiri-sendiri anjing. Lucu gitu ya. Dan tadi diakhiri dengan Sunraku. Isinya kan gini, seperti yang dibilang sama Pencil Gun gitu ya. Jadi intinya yang penting ketika ngelawan Wezaemon nanti itu adalah bukan skill daripada avatarnya gitu, atau level daripada avatarnya gitu ya, dari player ya, tapi dari skill playernya. Jadi saya skill bermainnya gitu istilahnya. Yang dimana ya itu yang akhirnya kenapa si Pencil Gun itu ngajak Katzo sama Sunraku kan, karena mereka itu kan secara cara bermain kan, cara belajar, cara beradaptasi itu kan jago banget gitu ya. Makanya tadi si Sunraku kira berlatih tuh lewat game yang Beol tadi ya, Berserk Online apa tadi namanya gitu. Ya buat latihan dia punya mungkin tak gitu istilahnya.
Jadi nanti bisa ngebantuin dia buat pas lawan Zaimon biar lebih tak gitu ya. Dan tadi kita ketemu ya tadi sama player baru gitu ya. Bahkan tadi saking jarangnya gitu ya player baru di game itu istilahnya. Itu si siapa? Sunraku sampai makhluk langka gitu. Makhluk langka anjing. Nah kita tadi itu belajar bug loh tadi istilahnya. Dan itu menurut gua itu game berarti seru ya kalau misalkan lu bener-bener into ya. Dimana kayak bugnya pun dikasih nama loh anjing istilahnya. Jadi malah jadi fitur gitu. Jadi bugnya itu malah jadi fitur daripada game ya. Jadi kayak bagus gitu. Meskipun jadi kayak nggak balance ya. Tapi kalau lu menguasai fitur bugnya daripada gamenya itu lu bakal ya jadi keren aja gitu istilahnya. Tadi kan si Seraku ngindar itu kan bugnya itu kan ya dia bisa mundur gitu kan. Bisa ngindar gitu. Itu keren sih kalau menurut gua. Tapi gue masih tetap jadi pertanyaan ya, maksud gue kayak kemarin itu ada yang komentar gak ya terkait dengan hal ini. Jadi gue tuh bingungnya adalah kenapa game-game sampah kayak gini yang udah literally gamernya itu udah pada habis gitu ya, udah pada nggak mainin gamenya, itu masih tetap aktif servernya gitu. Maksud gue adalah emang nggak ngabisin duit ya, maksudnya untuk maintenance-nya atau kayak gimana gitu. Maksud gue buat apa lu ngebuat game gitu ya istilahnya yang dimana gamenya itu udah ampas tapi lu tetap pertahanan servernya gitu. Atau mungkin ini ada sistem ini kan dunia masa depan ya istilahnya, mungkin istilahnya servernya itu mungkin dalam satu developer itu udah jadi satu. Jadi istilahnya mungkin penyimpanan di masa depan itu bisa dibilang mungkin udah sebesar itu. Jadi istilahnya mau game-game sampah atau apa bisa dibilang servernya bakal terus nyala. Mungkin seperti itu kali ya. Soalnya biasanya kan kalau game online gitu ya, ketika akhirnya player itu kosong atau kayak gimana, maka mereka bakal ya udah bakal ditutup servernya dan akhirnya nggak bisa dimainin lagi tuh game online gitu kan. Nah itu ya sebenarnya gua penasaran gitu, maksud gue game-game sampah kayak gitu tuh kenapa nggak ada ininya, nggak ada server tutupnya tadi gitu. Jadi akhirnya nanti cuma ninggalin yang campaign-nya doang gitu. Aneh aja kalau menurut gua. Bahkan kayak gue cukup kemarin mau pertanyakan juga kan kayak kenapa mereka itu bisa gitu ngembangin game-game sampah yang bahkan gak di-update gitu sama developernya. Kayak dibiarin aja gitu game sampah kayak begitu. Gue kan ngabisin duit ya, maksud gua lu bikin VR game kayak gitu kan pasti perlu biaya gitu ya. Maksud gua setelah dikembangin dan akhirnya jadi gitu kan, dan akhirnya itu dibiarin begitu aja gitu. Maksud gua kayak maksudnya yang untuk online-nya ya beda kalau misalkan game itu game offline gitu. Kalau game offline mah oke gitu kan. Tapi di itu kan game online gitu loh istilahnya. Kayak Beol tadi, kayak yang ama yang kerajaan yang Pelsigon. Maksud gua itu kan dibiarin gitu. Dibiarin gak diupdate gitu istilahnya. Sampai akhirnya terbentuk community yang akhirnya menikmati game gak jelas kayak gitu kan. Makanya ya gue bingung aja sebenarnya. Gue bingung aja gitu kayak kenapa dibiarkan gitu sama developernya. Mungkin kayak udah capek kayak udah bikin lah. Oke, udahlah gak usah diupdate lagi. Gini aja gitu. Kayak gitu kali ya. Tapi ya kayak ngabisin biaya gitu untuk ngembangin servernya gitu. Bukan ngembangin sih, kayak ngebiarin servernya itu kan perlu maintain dan lain-lainnya gitu kan. Tapi ya istilahnya mungkin emang hal kayak gitu mungkin gak terlalu dipikirin gitu ya. Intinya adalah untuk sebagai plot aja gitu, buat Sunraku gitu ya istilahnya. Wah tadi gue tuh masih penasaran sama Sasuna itu ya istilahnya, dia itu sebenarnya dia itu sebenarnya apakah dia itu dari lore gamenya atau dari sejarah gamenya gitu kan, sejak zaman dulunya, atau itu emang dia itu dari zaman pengembangan gamenya gitu. Soalnya kan gamenya kan baru 1,5 tahun ya kalau nggak salah. Jadi kayak apa mungkin aja kalau menurut gua gitu. Tapi intinya kayak gitu. Jadi segitu aja untuk episode ke 13 ya dari Shangri-La Frontier. Gua nggak tahu nanti bakal ganti opening atau ending gitu ya. Ya kalau ganti pun ya gas, kalau enggak pun juga nggak apa-apa karena lagu opening sama endingnya menurut gue tetap enak gitu Shangri-La Frontier istilahnya. Tinggal nanti saya tinggal ganti opening atau enggak gitu. Jadi ya segitu aja. Terima kasih, jangan lupa di like, comment, subscribe dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya di channel ini kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.